Premier negara bagian Victoria, Australia, Daniel Andrews mengatakan pemerintah akan memperlakukan lockdown di sejumlah titik di kota Melbourne, Australia. Negara bagian Victoria mencatat 64 kasus baru pada Selasa 30 Juni 2020. Meskipun turun dari kasus harian pada Senin yang mencapai 75 kasus baru. Ini merupakan hari ke-14 berturut-turut negara bagian ini mencatat peningkatan kasus baru 2 digit COVID-19. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Melbourne, Australia, kita sudah terhubung dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne, Australia, Spika Tutuhatu Newa. Selamat malam waktu Melbourne, Ibu Spika. Selamat malam, Mbak. Ya, apa kabar? Baik-baik ya. Oke. Nah ini kalau kita lihat Bu Konjen, ya ini bagaimana situasi terkini di sana? Ini kita tahu adanya lonjakan kasus baru di negara bagian Victoria yang sangat kontras dengan 7 negara bagian dan juga teritori lainnya di Australia. Ini bagaimana sebenarnya penyebaran COVID-19 di Melbourne itu sendiri di tengah kita tahu bahwa pengurangan aturan pembatasan sosial ini? Ya betul, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi 2 minggu terakhir ini memang kasus di Victoria itu meningkat kembali dan termasuk tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya di Australia. Penyebabnya antara lain karena ada pendatang yang kembali atau warga negara Australia yang kembali ke Australia dan ada interaksi dengan pihak security di hotel tempat mereka di karantina dan kemudian menyebar ke komunitas. Jadi penyebaran yang paling tinggi itu terjadi di komunitas-komunitas dan seperti disampaikan tadi di wilayah utara maupun barat laut dari Melbourne, kota Melbourne. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan kondisi warga negara Indonesia kita, Bu, di Melbourne sendiri? Ini khususnya menghadapi kebijakan lockdown yang akan diterapkan oleh Premier Daniel Andrews di sejumlah titik di kota Melbourne. Terima kasih. Dari lockdown sudah diberlakukan per malam ini atau akan diberlakukan per malam ini efektif besok untuk 10 kode pos dan mencakup 36 suburb. Ada kurang lebih 500 warga negara Indonesia di daerah tersebut dan hasil komunikasi kami mereka cukup baik ya, walaupun merasa kembali lagi harus tinggal di rumah dan hanya boleh keluar dengan syarat-syarat yang sangat ketat, tetapi mereka dalam kondisi yang baik dan sudah dilakukan tes dan pada prinsipnya semua baik-baik saja. Oke, baik. Ini secara general Australia mendapatkan lonjakan kasus baru COVID-19 dan kita tahu ketika Australia telah melonggarkan serangkaian kebijakan pembatasan pergerakan ini dan akhirnya memulai untuk kehidupan new normal. Nah, ini bagaimana kepatuhan warga khususnya di Melbourne sendiri dalam menjalani protokol kesehatan di sana, Bu? Masyarakat pada umumnya itu sangat patuh karena denda yang dikenakan kepada warga yang melanggar itu juga cukup tinggi. Paling tinggi se-Australia itu di Victoria lebih dari 1.600 Australian dollar kalau untuk individu kalau terjadi pelanggaran terhadap peraturan lockdown. Jadi kepatuhannya cukup tinggi. Tetapi ketika akhir Mei kemudian sudah mulai dilonggarkan dan masyarakat sudah boleh berkumpul dan saling mengunjungi, nah ini transmisi di antara komunitas mulai terjadi dan cukup tinggi ternyata penularannya sehingga lockdown kembali diberlakukan per besok pagi. Ini kalau tadi Anda katakan denda yang cukup tinggi ada di Victoria, apakah karena memang tadi tingginya angka terpaparnya COVID-19 ini di Victoria sehingga akhirnya dendanya yang dibuat tinggi di daerah itu atau seperti apa sih, Bu? Tidak, dari awalnya memang di Victoria dendanya sudah paling tinggi 1.600 lebih dibandingkan dengan wilayah lainnya di Australia. Tetapi kita tidak tahu ya karena virus ini dia menyebar dengan sangat cepat sehingga interaksi antara masyarakat itu bisa dengan cepat menyebabkan virus itu menyebar. Jadi demikian yang terjadi. Makanya untuk lockdown dan pembatasan orang berinteraksi, physical distancing itu memang sangat penting dan harus dipatuhi untuk mencegah terjadi penularan yang lebih jauh. Oke, baik. Bu, ini terkait dengan pertemuan virtual spesial
Australia Foreign Ministry meeting on COVID-19 ini, bagaimana upaya bersama antara ASEAN dan juga Australia, khususnya dengan Indonesia, Bu, di dalam merespon situasi darurat kesehatan COVID-19 ini? Betul. Jadi pertemuannya memang baru dilaksanakan kemarin, dan seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno, yang bagi Indonesia hal yang paling krusial adalah kolaborasi dan kerjasama, baik di antara negara-negara ASEAN dan mitranya, khususnya dengan Australia. Karena dalam penanganan COVID-19 tidak ada satu negara pun yang dapat melakukannya sendiri, tetapi kolaborasi dan kerjasama itu menjadi sangat penting. Baik. Bagi Indonesia juga penyediaan vaksin bagi semua negara itu menjadi hal yang sangat krusial. Baik, terakhir apa imbauan Anda terutama untuk seluruh warga negara Indonesia yang berada di Melbourne, terutama mereka yang berada di negara bagian Victoria? Bagi masyarakat, yang pertama saya ingin memberikan apresiasi karena kepatuhan masyarakat itu sangat luar biasa, termasuk Lebaran, Idul Fitri kita melakukannya secara virtual. Dan pada saat ini himbauan itu kembali lagi kami sampaikan supaya masyarakat mematuhi semua aturan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah Victoria demi kemaslahatan kita bersama. Baik, terima kasih Bu Konjen, terima kasih atas waktunya dan kebersamaannya dalam Prime Time Berita 1. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Melbourne, Australia, Spika Alfanya Tutu Hatunewa.